Oke guys, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini adalah hari kedua long weekend ya. Jadi teman-teman hari ini ngapain aja? Sudah olahraga? Alhamdulillah hari ini saya sudah selesai untuk olahraga tadi pagi, tapi di rumah aja. Hari ini aku nggak goes. Jadi aku senam aerobik ya, aku nyalakan YouTube dan aku ikuti gerakan dari instrukturnya dan alhamdulillah keringatnya juga tidak jauh berbeda ketika saya aerobik langsung bersama Kak Sugi. Jadi hari ini Rumah Namira tidak menyelenggarakan senam bersama yang biasanya kita selenggarakan hari Sabtu karena kita sedang ada masa PPKM Mikro ya teman-teman. Kita hormati program pemerintah walaupun sebenarnya olahraganya juga outdoor ya, kita tetap menjaga jarak. Tapi daripada kita disalahkan, mending kita taat deh ya kan. Toh olahraga di rumah aja juga tidak mengurangi makna dari olahraga itu sendiri. Dan alhamdulillah saya juga udah sarapan. Siapa di sini yang belum sarapan? Oke. Jadi teman-teman, sarapan itu penting loh. Jadi jangan pernah skip sarapan kamu ya, sayang banget ya. Karena sarapan itu sebagai bahan bakar kamu untuk aktivitas panjang hari nanti. Karena semuanya berawal dari pagi. Jangankan sarapan. Jadi kita berdoa aja dimulai dari pagi hari ya, yang itu akan menentukan kualitas hidup kita sampai nanti kita tidur. Nah, ini ada pertanyaan penting yang harus kamu jawab ya. Oke. Apakah Anda gampang capek? Apakah Anda sering sakit? Apakah Anda gampang stres? Apakah Anda gampang lapar? Sering ngemil? Terus ini, sering makan makanan instan atau olahan? Terus minum airnya tuh susah, sedikitnya 8 gelas tiap hari. Waalaikumsalam Uti, selamat datang di Rumah Namira. Iya, ditunggu dulu ya, Mbak Mayanya sedang keluar. Nah, oke, ini ada Uti Retno, monggo Uti. Saya sedang siaran langsung. Dan apakah Anda gampang ngantuk, terutama setelah makan ya? Siapa yang suka ngantuk? Terus ada yang ingin mencoba menurunkan berat badan atau ingin menaikkan berat badan? Nah, jadi teman-teman, semua pertanyaan saya ini tadi terjawab dengan pertanyaan yang pertama. Sudahkah Anda sarapan? Nah, oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya sambil dengerin ya Ibu. Nah, ini teman-teman yang program di rumah, silahkan simak baik-baik penjelasan saya tentang sarapan ini, karena di era pandemi ini kita nggak bisa bertatap muka langsung dengan Anda. Jadi ini sengaja saya buat siaran langsung. Nanti saya save, saya simpan juga, saya kirim, saya share di Instagram, di Facebook, dan di YouTube saya, semua media sosial saya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, bermanfaat untuk teman-teman sebagai pedoman Anda program di rumah. Nah, di sini saya punya gambar. Ini gambar apa? Ini gambar grafik ya, gambar grafik. Ini adalah grafik dari insulin level dan sugar level atau gula darah kita dan insulin kita ketika kita selalu sarapan dengan karbohidrat dan apabila kita tidak sarapan. Nah, jadi teman-teman, kita fokus di sebelah ini dulu ya. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi ini adalah gambar atau grafik ketika kita itu selalu sarapan karbohidrat. Karbohidrat teman-teman tahu ya jenisnya apa aja. Di situ ada nasi ya, ada mie, ada roti ya. Nah, di situ. Jadi ketika kita sarapan karbohidrat, ketika masuk itu menyebabkan gula darah kita atau sugar level kita naik. Kenaikan gula darah ini biasanya dibarengi dengan kenaikan insulin atau hormon insulin. Itulah sebabnya teman-teman yang punya masalah dengan diabetes ya, dia punya keluhan karena pankreasnya tidak mampu menghasilkan hormon insulin sehingga gula darahnya cenderung tinggi terus. Sebab itu teman-teman, pentingnya mengatur pola makan tuh seperti ini loh. Jadi diabetes tuh ada dua, ada yang keturunan ya Bu ya, termasuk Bu Retno ini juga ada DM, dan ada yang karena pola makan. Apakah Bu Retno dulu ada keturunan diabetes keluarga? Tidak. Pola makan. Iya, karena pola makan ini saya kebetulan ada customer kami Bu Retno, dan beliau mengalami diabetes karena kesalahan pola makannya. Oke teman-teman, hati-hati ya, karena ternyata lebih banyak yang itu loh, diabetes tipe 2 namanya.
Jadi setelah jenengan tahu, jenengan harus mengatur pola makan tuh dari sekarang. Jangan nunggu sakit ya, jangan nunggu sakit, tapi cegahlah dari sekarang. Kalaupun Anda sudah sakit, jangan berputus asa ya, karena setiap penyakit ada obatnya. Nah, kita tetap harus semangat. Nah, ketika gula darah kita naik, insulin level kita naik dan akan turun setiap 2-3 jam yang ditandai dengan rasa lapar. Jadi teman-teman kalau sarapannya jam 7, biasanya jam 10 itu adalah snacking time alias waktunya untuk ngemil. Kalau program di tempat kami, Anda juga kami berikan waktu untuk snacking time. Nah, biasanya yang dicemil untuk ibu-ibu itu biasanya ada gorengan, ada kue ya, seadanya lah ya, ada kerupuk juga dimakan, nah seadanya. Terus nanti jam 12 waktunya makan siang, lapar, makanlah, nggak apa-apa karena harus makan ya. Terus nanti jam 3, jam 4 Anda berasa lapar lagi, bangun tidur biasanya ya, bangun tidur siang itu akhirnya yang dimakan ya yang ada di rumah itu apa, atau kalau mungkin malah jajan keluar. Malam hari makan, belum lagi kalau begadang. Jadi praktis teman-teman makan tuh hampir 5 kali dengan komposisi karbohidrat masuk atau kalori masuk tuh rata-rata 500 kalori. Sehingga teman itu belum termasuk minuman manis yang masuk. Sehingga bisa jadi Anda dalam satu hari itu mengkonsumsi hampir 3.000 sampai 4.000 kalori masuk. Itu kalau Anda tidak olahraga. Kalau sedikit olahraga oke lah bisa membakar. Tapi olahraga 1 jam tuh hanya membakar sekitar 300 kalori saja. Jadi nggak banyak teman-teman, hati-hati ya. Jangan Anda berpikir karena Anda olahraga Anda bebas makan apa aja. Karena olahraga itu hanya membakar sedikit kalori saja, tidak terlalu banyak ya. Oke, sehingga mengawali sarapan Anda dengan karbohidrat tinggi itu malah memicu gula darah Anda itu naik turun ya, naik turun tidak beraturan dan bahkan bisa menjadi pemicu diabetes tipe 2 tadi. Jadi hati-hati, Anda harus sarapan yang tepat. Oke, terus yang ini kalau Anda nggak sarapan ya biasanya ya. Nah, bisa diperhatikan ini hormon insulin Anda itu turun banget. Jadi ketika pagi hari itu sebenarnya gula darah kita itu turun, ditandai dengan rasa lapar. Tapi biasanya teman-teman nggak sarapan karena nggak sempet, karena ingin turun berat badan, jadinya mengabaikan sarapan. Ternyata mengabaikan sarapan di pagi hari itu akan memicu rasa lapar yang luar biasa, sehingga ketika siang hari Anda makannya itu double, ya nggak sih? Ya. Terus ketika pagi hari, ketika nggak sarapan ini pasti teman-teman ngemil, entah itu apa, padahal ngemil-ngemil seperti kerupuk, keripik itu walaupun tidak mengenyangkan, tapi kalorinya besar. Sehingga survei membuktikan orang yang melewatkan sarapan pagi itu cenderung mengalami kenaikan berat badan. Dan setelah itu hormonnya itu atau ini dia naik turun tidak beraturan karena habis turun banget maamnya 2 kali lipat di siang hari dan ke belakang seperti ini. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau tidak sarapan. Nah, sarapan yang benar itu seperti apa? Yang pertama, sarapan yang benar itu adalah yang mampu menutrisi atau memberikan nutrisi kepada triliunan sel yang ada di tubuh Anda. Jadi teman-teman, tubuh Anda itu disusun oleh banyak sel ya, bahkan sampai kuku ini pun ada sel kukunya. Jadi jangan mengabaikan, dan sel Anda, sel tubuh Anda itu butuh makanan setiap hari. Terus apa yang Anda berikan untuk sel tubuh Anda itu setiap hari? Nah, apa? Apakah hanya nasi putih dengan tempe, dengan sambal, atau hanya ya seadanya? Kerupuk itu nggak ada nutrisinya teman-teman, adanya kalori, pengawet, penyedap dengan lemak ya, nggak ada nutrisinya. Jadi ya, sebanyak apapun Anda makan kerupuk itu nggak bergizi ya teman-teman ya. Oke. Yang pertama adalah yang memberikan nutrisi. Jadi nutrisi itu ada makronutrisi, ada mikronutrisi ya. Teman-teman harus ingat. Ada makro dan mikronutrisi. Makronutrisi itu nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, itu terdiri dari protein, lemak, dan karbohidrat. Kalau mikronutrisi itu ada vitamin, mineral ya, dan zat-zat gizi lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Paham ya? Nah, dan itu bisa Anda dapatkan itu kalau Anda menyajikan dalam meja piring Anda itu Anda harus berbagai macam ya, banyak sekali. Nah, dan kita punya nutrisi yang luar biasa yang sudah memenuhi kaidah makro dan mikronutrisi tersebut, dan saya meminumnya setiap hari. Terus yang kedua, yang bisa menghidrasi tubuh Anda.
Artinya pagi hari Anda harus mencukupi kebutuhan air ya. Harus bisa mencukupi kebutuhan air ya. Berapa kebutuhan air Anda? Paling enggak minimal 5% dikalikan berat badan Anda. Terus yang ketiga, bisa memberikan Anda energi. Artinya ketika Anda sarapan, Anda harus tetap memberikan sebagai bahan bakar Anda untuk beraktivitas setiap hari. Dan yang keempat, yang tidak menaikkan kadar gula darah Anda. Artinya ketika Anda sarapan, yang tadi saya bilang sugar level Anda itu tetap stabil. Nah, tetap stabil dan akan seperti ini grafiknya teman-teman. Seperti ini, keren ya. Nah, oke, sudah paham ya tentang konsep sarapan. Nah, saya sarankan teman-teman jangan makan terlalu banyak karbohidrat. Dan kalau teman-teman ingin seperti saya dan teman-teman yang ada di rumah Namira, mengawali sarapan saja dengan nutrisi itu sudah lebih dari cukup ya. Sarapan dengan nutrisi itu sudah lebih dari cukup. Kalau Anda punya rezeki berlebih, boleh silahkan menambahkan dengan teh untuk energi, untuk stamina. Silahkan menambahkan dengan herbal aloe untuk kesehatan pencernaan Anda. Silahkan menambahkan dengan suplemen-suplemen yang lain yang bisa meningkatkan imunitas Anda. Dan kita sesuaikan programnya. Ada yang mungkin hanya untuk sehat saja, no problem ya. Hanya untuk bugar saja boleh, atau mungkin ada yang punya masalah dengan berat badan. Nanti kita sesuaikan. Nah, oke teman-teman, tetap semangat ya. Saya ingin mengakhiri siaran hari ini dan nanti akan saya save, saya share di Facebook, Instagram dan YouTube Anda sehingga teman-teman gak akan kehilangan informasi yang bermanfaat ini. Oke, sampai ketemu di hari lain. Tetap semangat, jaga imun, jaga iman supaya tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.